sempat goib ataupun sempat hilang dari gantungan. Halo semuanya, kembali lagi bersama MKS Daycaster ya. Bagaimana teman-teman semuanya? Kabarnya sehat selalu? Baik, di video kali ini saya akan mereview, akhirnya ya, saya bisa review castingan dari Hot Wheels di awal bulan kemarin, bulan Desember, November dan Desember, yang sangat ramai sekali. Akhirnya hari ini bisa review karena memang baru lengkap ya, yaitu dari seri Fast and Furious Tokyo Drift. Bagaimana castingannya, detail-detailnya, langsung saja kita mulai. Untuk castingan yang pertama itu ada 1970 Roadrunner ya. Jadi untuk detailnya di sini, gambarnya dari mobil ini sudah ditampakkan di karnya. Menurut saya memang untuk castingan dari Fast and Furious, salah satu hal yang menarik itu adalah dari karnya. Memang desainnya colorful dan detail dari gambar mobilnya pun juga sangat bagus ya. Itulah kenapa ini banyak dibicarakan atau rame untuk dikoleksi dari seri Tokyo Drift ya. Nah, untuk detail mobilnya seperti ini Roadrunner, full warnanya adalah silver ya. Detail belakangnya itu seperti ini ya, ada lampunya merah, ada tulisan play mode ya. Untuk samping ada handle pintunya, ada penutup bensinnya, wheelsetnya hitam dengan aksen chrome ya. Lalu kita ke depan. Nah, untuk detail lampu depan ini bukan sekedar cat ya, menurut saya ini kelihatan ini memang timbul, dia nyatu dengan grill dan juga nyatu dengan base-nya. Jadi cukup bagus untuk detail lampunya, bukan hanya sekedar cat ya ini tapi cukup bagus untuk detail lampu depannya. Lalu untuk bagian atasnya itu polosan, cuman ada sedikit ya aksen hitam ya, livery hitam di atas kap mesinnya. Lalu base-nya itu warna silver ya. Dan untuk detail gardannya memang nggak terlalu detail banget, tapi cukup bagus ini. Dan di sini ada tulisan Roadrunner made in Thailand. Itu dia castingan dari Roadrunner. Kita lanjut yang kedua. Ini merupakan castingan yang banyak ditinggalkan atau tidak diambil. Selanjutnya adalah Monte Carlo 1970 Monte Carlo. Warnanya itu untuk detailnya seperti ini, sama karnya ya, mobilnya terlihat warnanya kuning ya, dengan livery ada silvernya. Untuk detail belakangnya polosan saja, tidak ada detail lampu yang jelas ya. Lalu sampingnya hanya ada handle pintu, ada aksen livery silvernya. Nah, untuk depannya lampunya ini seperti ini, dan ini pun juga bergabung dengan jadi satu dengan base ya, grill lampu ini jadi satu dengan base nya. Lalu di bagian atasnya ada livery silvernya dan seperti ini, wheelsetnya hitam ya. Lalu detail bawahnya itu base nya ini silver, sama seperti sama seperti Roadrunner ya, ini sama Monte Carlo. Jadi itu dia item yang kedua atau castingan yang kedua dari Tokyo Drift. Lalu castingan yang ketiga itu ada Nissan 350Z Custom Personalis. Nah, ini Nissan 350Z ya. Detail mobilnya ada di kartnya juga. Lalu kita lihat ke castingannya, ini full black ya. Kalau digambarnya memang ada silvernya ini, tapi kalau dilihat dari castingan ini adalah full black ya, hitam. Lalu di sini ada detail sebenarnya ya, detail dari gambar liverynya ini, namun karena dia hitam ketemu hitam, akhirnya
tidak begitu terlihat ya. Untuk wheelsetnya seperti ini ya, ada sedikit detail berbeda dari runner dan tadi Monte Carlo adalah detail dari spion ya. Lalu untuk belakangnya polosan, tidak ada detail dari lampu, polosan. Dan ke depan pun sama, kalau ke depan ini ada detail lampunya cat ya, warna putih ini, dan ada logo Nissan nih, logo Nissan kecil ya, logo Nissan kecil nggak kelihatan di sini, logo Nissan kecil. Lalu untuk detail base nya ini polosan aja, tidak ada dari detail gardanya seperti yang Monte dan juga Roadrunner. Ini polosan, ini made in Thailand juga ya. Nissan 30Z custom. Lalu untuk selanjutnya castingan yang keempat itu ada Nissan Silvia S13 ya, ini detailnya seperti ini ya, dari castingannya ya, Nissan S13. Kita langsung ke itemnya, castingan mobilnya. Baik, kita langsung ke detail mobilnya. Castingannya ini warna kuning, full warna kuning ya. Bodinya ada detail dari dekal atau stiker Yokohama. Lalu untuk handle pintu ada juga penutup bensinnya. Lalu ada spion. Wheelsetnya itu warna chrome ya. Kita lihat lampu belakangnya, ini cukup detail warna lampu belakangnya, dan juga ada logo Toyota lagi Nissan, dan juga ada tulisan Silvia. Detailnya ada spoiler belakang kecil. Kita menuju ke depan. Nah, ini grillnya panjang dari ujung nyambung dengan lampu depannya. Ada tulisan juga Silvia ya, ini tulisan Silvia. Lalu bumpernya ini di bawahnya juga masih ada lampu juga, detailnya cukup bagus. Lalu ke bagian atas ini ada detail exhaust atau intake untuk di kap mesinnya, dan juga ada stiker Advan. Atasnya seperti ini, polos aja bagian atasnya, cuman ada detail di bagian kap mesin. Lalu untuk base nya, untuk base nya ini warna kuning, namun kalau dilihat detail dari gardanya tidak tampak, cuman dari bagian roda belakang ke exhaust ini atau exhaustnya ini baru ada detail sedikit. Nissan Silvia S13 ini salah satu item yang banyak dicari juga, atau sebenarnya bukan chase car atau chase itemnya, namun anomalinya ini yang base besi dibandingkan chase carnya atau chase itemnya. Jadi cukup unik ya di castingan Fast and Furious untuk Tokyo Drift ini. Yang terakhir, ini dia yang banyak diburu dan dicari, sempat goib ataupun sempat hilang dari gantungan, namun beberapa waktu terakhir ini banyak bermunculannya, baik itu di gantungan maupun di marketplace ya. Harganya pun sudah tidak tergoreng, di awal-awal cukup tergoreng dua item ini ya. Itu ada Nissan Silvia S15, kalau ini S13, ini S15. Untuk detailnya seperti ini, warna biru dan juga livery orange ya. Kita lihat dari samping ada handle pintu, ada kap, ada penutup dari bensinnya, detail spion ya, spion. Wheelsetnya warna silver dan hitam. Ke belakang detail lampunya bagus, ada tulisan dan logo Nissan dan Silvia. Bawahnya polos. Kita ke depan. Di depan ini cukup bagus ya, detail lampunya ya.
tapi cat ya, cat bukan mika atau apa. Lalu ada logo Silvia. Untuk detail dari intake-nya pun juga, grillnya depan ini cukup detail. Bagian atas polosan aja ya, bagian atas full polos. Lalu untuk bagian bawah itu sama seperti Silvia tadi, Silvia yang 13 S13, dia hanya detail di bagian roda belakang dengan menunjukkan dari atau menonjolkan detail exhaustnya. Nah, untuk dua item ini setelah beberapa minggu dari kemunculannya, akhirnya banyak berkeluaran dan saya pun mulai untuk koleksi, untuk simpan ya. Ini ada satu lagi dan juga ini ada satu. Nah, jadi ada dua ya, ada dua item masing-masing karena ini memang saya suka ya, jadi akan saya koleksi. Nissan Silvia S15 ada dua dan juga S13 nya ada dua. Jadi itu castingan review singkat dari castingan Tokyo Drift Fast and Furious. Kalau kalian sudah lengkap koleksiannya ataupun masih mencari-cari ataupun tidak tertarik dengan castingan ini, karena memang kalau saya lihat Hot Wheels ini sangat gencar sekali mengeluarkan seri dari Fast and Furious. Banyak sekali castingan Fast and Furious di tahun-tahun ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya pun sering ya. Dan paling uniknya hanya diganti livery, ganti warna, tapi tidak apa-apa, tetap seru. Dan menurut saya untuk castingan ini menangnya salah satunya adalah di desain kartnya yang cukup colorful, dan untuk dikoleksi dan kita dipajang pun juga bagus. Jadi itu teman-teman semuanya, review singkat untuk castingan dari Tokyo Drift. Kalau ada saran ataupun kalian suka dengan konten seperti ini, kalau ada saran boleh komen di bawah. Kalau kalian suka boleh di like atau di share jika perlu, dan jangan lupa untuk nyalakan subscribe, nyalakan notifikasi biar tidak tertinggal ketika saya upload video-video tentang hunting ataupun review seperti ini. Baik, itu dia teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.